Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep onde-onde rainbow yang crispy atau renyah di bagian luarnya dan lembut di bagian dalam. Onde-onde ini tanpa menggunakan bahan santan ataupun kentang. Jadi sangat simpel banget ya sahabat bahannya, tidak memerlukan bahan yang terlalu banyak. Dan hasilnya itu renyah banget di bagian luarnya. Bahan-bahannya adalah: siapkan 250 gram tepung ketan putih, 1 sendok makan tepung beras, 4 sendok makan gula pasir, 200 atau sampai 225 ml air hangat, sedikit garam, dan 250 gram wijen. Kemudian siapkan juga beberapa pewarna makanan sesuai dengan selera sahabat. Di sini Wangi Pandan menggunakan 4 warna ya. Kemudian bahan untuk isiannya adalah 150 gram kacang hijau tanpa kulit dan rendam terlebih dahulu menggunakan air panas selama 30 menit. Kemudian 5 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan vanili, dan sedikit garam atau sesuai dengan selera. Nah, bahannya itu saja ya sahabat, simple banget. Jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas ini, atau gunakan sarung tangan plastik jika ada, agar makanan yang kita hasilkan tetap steril dan tidak mudah basi. Cara membuatnya: langkah pertama, siapkan isiannya terlebih dahulu. Didihkan air dalam panci kukusan. Kemudian kukus isian dari kacang hijau tadi yang telah kita rendam selama 30 menit. Kemudian kukus selama 25 sampai 30 menit. Dan jangan lupa isian ini dicuci terlebih dahulu ya sebelum direndam menggunakan air panas. Setelah 30 menit tiriskan. Dan kemudian langsung saja kita haluskan dalam keadaan panas. Jangan menunggu sampai dingin ya sahabat, agar kita mudah untuk menghaluskannya. Tambahkan gula pasir dan vanilinya. Kemudian gunakan ulekan yang telah kita lapisi menggunakan plastik bersih. Dan haluskan secara manual seperti ini. Haluskan isian dari kacang hijau ini hingga menjadi adonan yang benar-benar lembut dan dapat dipulung atau dibentuk menjadi bulatan-bulatan seperti kelereng. Nah, seperti ini ya sahabat. Menjadi lembut dan dapat kita bentuk seperti ini. Kemudian bentuk bulatan-bulatan dari isian ini bisa menggunakan cetakan agar ukurannya sama. Namun bisa juga langsung manual saja ya. Dan jangan lupa gunakan minyak goreng untuk mengolesi tangan kita agar memudahkan kita untuk membentuknya. Nah, seperti ini ya. Di sini Wangi Pandan menggunakan cetakan sendok takar agar ukurannya menjadi sama. Kemudian bentuk bulat-bulat hingga seluruh adonan ini telah habis menjadi bulatan-bulatan kecil. Nah, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon di-subscribe ya untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya sahabat. Terima kasih sebelumnya. Nah, setelah seluruh adonan ini terbentuk, kita dapat melanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu membuat kulitnya. Nah, seperti ini ya. Tuangkan tepung ketan ke dalam sebuah wadah.
tambahkan tepung berasnya, kemudian gula pasir, dan aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata seluruh bagian ini. Setelah tercampur rata, tambahkan air panasnya atau air hangat ya. Lubangi bagian tengah dari tepungnya dan tuangkan air secara bertahap. Nah, seperti ini ya sahabat, secara bertahap. Untuk takaran airnya ini minimal 200 ml. Namun jika dirasa adonannya masih keras, dapat ditambahkan lagi sedikit air agar adonan ini menjadi adonan yang lembek dan bisa dipulung. Nah, di sini Wangi Pandan menambahkan sedikit garam. Sesuaikan saja dengan selera ya untuk takaran garamnya ini. Setelah seluruh adonan ini menjadi lembut seperti ini, siap untuk kita bagi. Di sini Wangi Pandan membagi menjadi 4 bagian karena Wangi Pandan menggunakan 4 warna. Dan beri masing-masing bagian dengan warna. Di sini Wangi Pandan memberi warna hitam, kemudian merah, kemudian kuning, dan terakhir adalah warna biru. Nah sahabat, bagi sahabat yang tidak memiliki pewarna makanan, tidak usah khawatir ya, langsung saja dibentuk. Karena onde-onde ini aslinya tidak memiliki warna. Nah, setelah semuanya diberi warna seperti ini, dapat mulai kita bentuk. Untuk membentuk kulitnya ini, sahabat dapat menggunakan cetakan seperti ini ya, sendok takar. Namun jika tidak ada, langsung saja dibulatkan kemudian dipipihkan dan diisi dengan menggunakan isian dari kacang hijau tadi. Pastikan untuk menutup seluruh bagian lubangnya dan kemudian kita bulatkan sampai permukaannya benar-benar licin. Jangan sampai ada yang bolong ya sahabat. Nah, setelah licin seperti ini, gulingkan di dalam wijennya. Kemudian bulatkan kembali agar wijennya ini melekat. Nah, mudah sekali kan sahabat untuk membuat onde-onde ini. Isi semua bagiannya dengan isian sampai selesai. Kemudian setelah selesai semuanya, dapat kita goreng. Nah sahabat, tips dari Wangi Pandan, selalu tutup bagian kulit dari onde-onde ini ya, menggunakan tutup agar tidak mudah kering. Dan kemudian setelah itu langsung saja kita goreng tanpa harus menunggu terlebih dahulu. Setelah seluruh onde-onde ini kita bentuk. Nah, seperti ini ya sahabat. Setelah selesai langsung saja kita goreng. Dan untuk menggorengnya ini gunakan saja api yang kecil terlebih dahulu. Gunakan api kecil dan tuang minyak secukupnya. Kemudian setelah minyaknya hangat, masukkan satu persatu onde-onde ini dan jangan terlalu penuh, karena onde-onde ini akan mekar. Setelah onde-ondenya mekar dan kulitnya agak mengeras seperti ini, dapat dibesarkan apinya. Namun sedikit saja ya sahabat, jangan terlalu besar. Karena jika terlalu besar, maka onde-onde ini akan pecah. Setelah itu diamkan dan biarkan onde-onde ini berputar dengan sendirinya. Jika onde-onde ini telah berputar, tandanya onde-onde ini mulai mekar dan bagian kulitnya mulai mengering. Sedangkan bagian dalamnya mulai terasa kopong. Nah, seperti ini ya sahabat. Biarkan saja hingga seluruh permukaan onde-onde ini mengeras.
Jika permukaannya telah mengeras dan jika diketuk bunyinya tuk tuk tuk, maka onde-onde ini siap untuk ditiriskan. Nah sahabat, jangan lupa menggunakan api yang kecil saja ya, jangan terlalu besar agar onde-ondenya tidak pecah. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.